Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh bahagia ini, penuh barakah ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa dan terus tanpa henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita selaku hambanya. Dan salawat serta salam senantiasa kita sampaikan, kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap selaku umat Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin dan berkenan syafaat berada di sisi kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fadilah Yaum Ashura, ya, keutamaan 10 pada tanggal 10 Muharram, yaitu Ashura, yang mana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram, yang mana sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan yaitu adalah bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini disebutkan langsung dan tegas di dalam hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, siyamu yaum Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Ashura, yaitu tanggal 10 Muharram. Beliau menjawab, puasa pada hari tersebut yang saya berharap menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Masya Allah, kita puasanya hanya 1 hari, tapi dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sanah kamilah, 1 tahun. Wahai jamaah, Masya Allah, rugi kita hanya puasa, menahan nafsu, menahan haus dan lapar untuk 1 hari, tapi ganjarannya menghapus semua dosa kita 1 tahun yang lalu. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya benarlah firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku lebih luas daripada segala-gala yang ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kita fahami, ada para ulama ya, dan para ustadz mengatakan, lebih baik kita puasa 1 harinya ditambah 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelah Yaum Ashura. Apakah memang benar sedemikian? Apa dalilnya? Ternyata dari Ibnu Huzaimah mengatakan, sumu Yaum Ashura wa khaliful yahud sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman.
Berpuasalah kalian, wahai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, pada hari Asyura. Wa khaliful Yahud, dan selisihlah, berbedalah dengan orang-orang Yahudi, ya, yang mana mereka telah berpuasa sebelum kita. Yang ini di riwayatnya jelas, nanti akan kita jelaskan. Ausumu qablahu, atau puasalah ditambah satu hari sebelumnya, yaitu Tasu'a, yauman au ba'dahu yauman, ataupun setelah Yaum Asyura, hari ke-11-nya. Dan dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda dan memerintahkan bahwasanya, yang hadis cukup panjang, saya akan berpuasa apabila Allah memberikan saya umur panjang pada hari ke-9 bulan Muharram tahun depan. Tetapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala mewafaqkan Rasulullah sehingga Rasulullah SAW tidak sempat melaksanakan puasa Tasu'a. Tapi ini sudah jelas Rasulullah punya keinginan, punya harapan, yang mana Rasulullah SAW menginginkan bisa berpuasa Tasu'a untuk tahun yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berpuasa pada 10 Muharram ataupun Asyura? Ada riwayat mengatakan bahwasanya dalam kitab Nuzhatul Majalis, Inna Adama taballahu alaihi yawma Asyura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam pada hari ke-10 bulan Muharram. Wa Nuhan najjahu Allahu yawma Asyura. Dan Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-10 bulan Muharram. Wa Ibrahim najjahu Allahu minan nar yauma Asyura. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang membakarnya pada 10 hari Muharram. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar kurang lebih 40 hari 40 malam. Tetapi dalam riwayat disebutkan pada hari ke-10 bulan Muharram Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya naru kuni bardaw wa salama. Wahai api, sejuklah dan selamatkan jasad Ibrahim alaihissalam. Dan selanjutnya, wa Yunus akhrajahu Allahu min batnil hut yauma Asyura. Dan Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari perutnya ikan paus pada tanggal 10 Muharram. Wa Ya'qub, Nabiullah Ya'qub alaihissalam, ijtama'a bi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala pertemukan, jumpakan Ya'qub alaihissalam dengan anaknya Yusuf alaihissalam pada hari ke-10 bulan Muharram. Wat-Taurah nazalat yauma Asyura. Dan kitab Taurat diturunkan pada hari ke-10 bulan Muharram. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Relevansinya dengan kita pada saat ini adalah sebagaimana Adam alaihissalam diterima taubatnya. Dan kita berharap sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana puasa pada hari Asyura akan diampuni dosanya, baik itu kecil maupun besar, setahun yang lalu. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nur ayat ke-31. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun
Bertaubatlah kalian, wahai seluruh orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun. Agar kita selamat, agar kita sukses, agar kita bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya kira cukup sampai di sini fadilah serta keutamaan bulan Muharram, khususnya 10 Asyura pada bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu dan menerima amal puasa kita sehingga kita berkenan memasuki surga yang mungkin sering kita dengar, Babur Rayyan, pintu yang dikhususkan bagi mereka yang senantiasa berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadisnya, wa ana ajzi bih, dan saya yang akan memberikan ganjaran bagi mereka yang senantiasa berpuasa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kami datang memenuhi panggilan-Mu, hanya Engkau pemberi nikmat dan kekuasaan milik-Mu, dan kekuasaan